warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. sehat. Ya, alhamdulillah ya, baik-baik. Di saat pandemi seperti ini ya, jangan lupa pakai masker, terus sering-sering cuci tangan, terus hindari kerumunan ya. Untuk materi KJD ini karena awal kalian masih kelas 1, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bagus Sasongko ya. Biasa dipanggil Bapak Bagus ya. Di sini nanti saya akan mengajar komputer jaringan dasar ya untuk kelas 10 TKJ 3 ini. Materi awal nanti kita yaitu K3LH ya. K3LH. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, kira-kira ada yang tahu tentang K3LH? Belum ada yang tahu ya? Oke. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan ya, ini nanti materi kita ya, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di K3LH ini yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Ini masuk aja ya. Tujuan pembelajaran dapat memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur dari K3LH, dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja bidang IT atau komputer. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, apa itu K3LH? K3LH itu merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contoh, K3LH dalam lingkungan kerja, pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya. Tujuan dari K3LH ya, komputer dan jaringan ini menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Nah, ini tujuan dari K3LH. Ini adalah contoh penerapan K3LH. Ya, ada kacamata pelindung, ada masker, ada sarung tangan, ada sepatu pelindung, ada helm pengaman, ada pelindung telinga, dan ada rompi safety. Ini digunakan bagi seseorang yang bekerja di proyek ya, di proyek seperti itu. Terus sebelahnya itu adalah contoh K3LH dalam berkendara ya. Berkendara yaitu sebelum berkendara pastikan ya, cek bensin, cek gerak setang ya, cek tekanan angin ya, ban itu, cek tuasnya, cek nyala lampu ya, semuanya dicek dulu sebelum berkendara. Ini adalah prinsip-prinsip K3LH ya. Posisi pengguna komputer yang ideal itu kepala tegak ya, jarak mata ke monitor itu kurang lebih 45 sampai 70 cm ya. Letakkan keyboard dan mouse ya sehingga mudah dijangkau. Kaki diberi tumpuan seperti itu. Itu untuk posisi
pengguna komputer yang ideal. Nah, ini adalah contoh penggunaan keyboard. Rek itu berarti yang benar, seperti itu ya. Jadi posisi tangan atau jari itu menggunakan keyboard itu harus 10 jari. Ya, kita tidak boleh menggunakan hanya satu jari, tidak boleh. 2 jari tidak boleh, harus 10 jari. Terus mouse. Penggunaan mouse itu yang bagus yaitu tangan memegang mouse dan sejajar ya, tidak boleh nekuk. Nanti kalau nekuk itu pasti cepat capek ya tangannya. Terus itu ada pandangan mata ya, pandangan mata itu lurus ya, lurus dengan monitor. Usahakan minimal 45 sampai 70 cm ya, itu untuk penggunaan jarak mata dengan monitor seperti itu ya. Terus ini adalah posisi duduk yang salah. Ini bisa kamu lihat. Di sini ada posisi leher miring ya. Terus posisi kepala dan monitor tidak sejajar. Suhu ruangan panas. Keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Penggunaan mouse yang terlalu jauh ya, tidak mudah dijangkau. Posisi lampu yang tidak tepat. Posisi kaki yang menggantung. Kursi yang tidak nyaman. Nah, ini adalah salah, tidak boleh dilakukan. Kalau ini kamu lakukan setiap hari, nanti pasti ada yang sakit di tubuhmu. Seperti itu. Ini juga posisi duduk yang salah. Ya. Ini nanti ada muncul gangguan punggung, mata terasa lelah atau pusing, gangguan pada tangan dan lengan, gangguan pada bahu dan siku, otot kaki kram, gangguan pada punggung bagian bawah. Nah, ini loh. Ini adalah posisi duduk yang salah. Ini kalau kamu teruskan dengan duduk seperti ini, maka pasti nanti ada yang sakit bagian tubuhmu ya. Nah, ini dampaknya ya. Dampaknya apabila kamu sering menggunakan komputer dengan posisi yang salah. Yang pertama, gangguan pada mata ya dan kepala. Pada mata itu ya mungkin seperti itu. Terus kepala pusing. Nah, itu. Gangguan pada lengan dan tangan. Nah, ini lengan mungkin capek, tangannya juga capek ya. Gangguan pada leher ya, leher nanti kaku. Pundak dan punggung. Itu adalah dampak posisi yang salah dalam kesehatan. Ini kalau diteruskan nanti ya sakit, pasti sakit. Ada yang tidak beres dengan bagian tubuhmu. Manfaat K3LH melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Itulah ya materi dari K3LH. Dari sini saya ingin bertanya ya, siapa yang tahu apa itu K3LH? Silakan. Apa itu K3LH? Saya, Pak. Ya, silakan Serhan. K3LH adalah upaya atau pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani serta rohani ketika sedang bekerja. Upaya ini sangat baik untuk tenaga kerja dan masyarakat agar mampu menghasilkan karya yang bagus dan berkualitas. Oke, terima kasih Serhan. Ya, Pak. Sekarang apa tujuan dari K3LH? Saya, Pak. Ya, Dava, silakan. Tujuan K3LH adalah melindungi karyawan atau tenaga kerja atas hak keselamatannya, baik ketika sedang melakukan pekerjaannya maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
Tujuan dari K3LH juga untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Selain itu, pemeliharaan sumber produksi pun dapat digunakan dengan aman dan efisien. Oke, ya itu adalah tujuan dari K3LH. Oke, terima kasih ya Dava dan Serhan. Untuk tugasnya, ya untuk tugas, silakan nanti kalian kerjakan ya, kalian kerjakan di Google Classroom, ya. Di Google Classroom ini sudah saya buatkan, kelihatan ya. Ya, Ya, kelihatan. ini untuk materinya nanti. Ya, materinya sudah saya upload ke Google Classroom. Terus untuk soalnya itu juga sudah saya upload ke Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan, ya. Terus untuk hari ini yang kamu kerjakan yaitu 1. Jelaskan apa itu K3LH. 2. Jelaskan tujuan dari K3LH. 3. Jelaskan manfaat dari K3LH. Ini silahkan nanti kalian kerjakan. Saya sebelum kamu kerjakan saya bagi kelompok dulu ya. Saya bagi kelompok per kelompok 6 ya, per kelompok 6. Silakan kalian membagi kelompok sendiri-sendiri. Yang penting maksimal 6 anak tiap kelompok. Silahkan dikerjakan ya, dikerjakan untuk materi soal yang sudah saya sampaikan tadi. Saya beri waktu berapa menit kira-kira menjawab pertanyaan itu? 15 Pak. Ya, silakan dikerjakan ya. Itu ya soalnya ya. Kelihatan saja. Ya, kelihatan Pak. Oke, silakan dikerjakan. Ini soal di Google Classroom ya, ini soal. Nanti penugasannya juga ada di Google Classroom juga untuk penugasan. Sudah? Sudah. Oke. Silakan. Yang pertama tadi jelaskan apa itu K3LH. Siapa yang mau jawab? Kelompok mana ini? Ini ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Silakan perwakilan dari kelompok A, Vika. Vika mau menjawab? Pak, tidak. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, saya beri waktu lagi ya untuk menjawab soal yang saya sampaikan ini. Nah, ini soalnya ada 3. Oke, mungkin ada yang mau jawab, silahkan. Ini soalnya apa itu K3LH? Silahkan. Tadi ada yang jawab siapa ya tadi? Serhan, ya Serhan. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Serhan. Serhan lagi berarti ya. Jawabannya yang tadi Pak. Ya, enggak apa-apa, dijawab lagi.
K3LH adalah upaya atau pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani serta rohani ketika sedang bekerja. Upaya ini sangat baik untuk tenaga kerja dan masyarakat agar mampu menghasilkan karya yang bagus dan berkualitas. Ya, itu ya. Itu pengertian dari K3LH. Sekarang ada yang saya tanya lagi. Jelaskan tujuan dari K3LH. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oke, siapa ini? Siapa ini? Dava. Ya, Dava, silakan. Tujuan K3LA melindungi karyawan atau tenaga kerja tanya baik ketika sedang melakukan pekerjaannya maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tujuan dari K3LH juga untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Selain itu, pemeliharaan sumber produksi pun dapat digunakan dengan aman dan efisien. Oke, sudah, Dava? Sudah. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau jawab lagi. Jelaskan manfaat dari K3LH. Siapa yang mau jawab? Silakan, kalian bisa cari dulu ya, cari-cari dulu di internet. Manfaat dari K3LH. Silahkan ya, cari dulu, ndak apa-apa, cari dulu. Ini soalnya, jelaskan manfaat dari K3LH. Silahkan, kelompok lain. Saya Pak. Siapa? Alwi Pak. Alwi, silahkan Alwi. Manfaat K3LH melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Oke, terima kasih Alwi. Ya Pak. Baiklah anak-anak ya, ini untuk tugasnya ini sudah saya masukkan ya, saya masukkan ke Google Classroom ya. Untuk tugasnya ini ada 5 ya, untuk penugasan hari ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan K3LH. Yang kedua, apa dasar hukum K3LH. Ketiga, sebutkan tujuan K3LH yang diterapkan di bengkel komputer. Keempat, sebutkan sasaran K3LH. Yang kelima, sebutkan syarat K3LH yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan secara mandiri atau individu, bukan kelompok ya. Itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Baiklah anak-anak, demikian ya materi yang bisa saya sampaikan tentang K3LH. K3LH itu yang jelas melindungi baik dari diri sendiri, orang lain di sekitar kita maupun tempat kerja kita. Kenapa kok harus diterapkan K3LH? Karena apabila kita bekerja itu kan pasti membutuhkan keselamatan. Ya toh? Kita berangkat dari rumah dalam keadaan sehat. Ya, nanti di tempat kerja kita juga bisa selamat. Pulang ke rumah kita juga dalam keadaan sehat. Di berbagai
apa ya, di luar sana itu kan contoh ya sederhana saja, apabila kita misalkan seperti kamu pelajar ya, pelajar itu terkadang kan untuk ke sekolah kan naik motor ya toh. Nah itu kalau kita tidak menerapkan K3LH itu kan sebenarnya juga bahaya juga. Bahayanya apa? Apabila kita misalkan kita tidak memakai katakanlah helm. Nah, itu nanti kalau ada apa-apa gimana seandainya kita terjatuh seperti itu. Ya, jadi K3LH ini hukumnya wajib ya, wajib diterapkan dalam kondisi apapun ya, supaya kita selamat, teman kita atau orang lain selamat, dan alat yang ada di sekitar kita itu juga aman. Karena kecelakaan kerja itu terkadang berawal dari kita yang kurang disiplin. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke. Bisa. Silahkan bagi kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan ya dari materi yang sudah saya ajarkan. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan kesimpulan? Siapa? Saiku, silahkan Saiku. Saiku. Atau mungkin yang lain? Apa kesimpulannya? Tentang materi K3LH? Kesimpulan K3LH merupakan aturan yang wajib diterapkan, baik untuk melindungi diri kita sendiri, orang lain, dan tempat kerja kita. Oke, itu ya. Jadi kesimpulan materi hari ini sudah disampaikan oleh temanmu Saiku. Terima kasih ya atas waktunya yang diberikan ke saya ya. Terus untuk minggu depan materi kita yaitu tentang menerapkan hardware komputer ya. Di sana nanti kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari hardware komputer. Misalnya keyboard itu untuk apa fungsinya, mouse itu untuk apa fungsinya, monitor itu untuk apa, dan sebagainya. Oke, kalau ada yang tanyakan deh nih? Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, Pak. kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya tutup ya, saya selalu mengingatkan ya, di saat pandemi corona seperti ini, jaga diri baik-baik, selalu gunakan masker, sering-sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan semoga kita semua terhindar dari virus corona ini. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.